Niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua, ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya toh, mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Bariku gremeng meneh 1 triliun mbek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten mawon kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah, ben kuwalat tapi yang pengirannya. Makanya saya pastikan, sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kuwalat den. Paham sih maksudnya? Paham ya? Jadi jelas guys niki kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafatkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung, kalimat itu salah apa, dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafatno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase larnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih. Kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Dadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kula tak warai nggih ben sampeyan nang lafadzno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liyane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namung kalimat la ilaha illallah. Nane disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup.
Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh niku jasad. Paham nggih? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham nggih? Enggak melok-melok dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai direwangi utang-utang wong, direwangi uripe bulet. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusa iku aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intinya dene ramuni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngrungokno pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad, rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Wah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, pokoknya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampean ae sing ora paham detail-detaile alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Wa yasalunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Ini waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darani wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bagus sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lan akhire nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad kowe. Nah ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ngono, stresan nerangno ngamuk ngono. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ora nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya buatan tak ajak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya?
Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulane ana aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa yang orang dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ra gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, jadi dites gak lulus. Ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dek ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudna Allah. Nah wujudnya diwujudna Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Mulai paribasane ke kon mangan wis sareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti pokoke mangan. Nek kon mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Lah itu kelirune Siti Jenar, dia lupa. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben dihisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nate maca aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu, sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra koyo Ki Mustofa niki kaya apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini ndekne. Enak ngoten niku. Dadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kula ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya suwi wis tuwa, supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Nggih lafaz ini enggak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadiba. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau enggak diomongkan enggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun enggak menunjuk apa? Enggak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak, kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kiri kok muni sugih.
Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh ana bahasa kuat tuh. Ah semane tak protes ber kok iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus ana wong peteta-petete muni kuat. Kuat temen ning ndi tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Walaupun sampai disebut nanti diantara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat. Karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Oleh wali yang muniku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu auli. Kayak agak tahu tuh paham Quran kados kula. Lah mulane ngaji. Wis kerepean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung kan malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Yang sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatnya nih? Nanti. Berarti sampai membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jare malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama kowe roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia. Mulane Nabi Musa ra wis nabi, salah ngomong di pangeran tersinggung, nek urusan lafaz ngono iku tersinggung. Nabi Musa ra kekasih pangeran. Mulane nek sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nek kowe ra ngerti maksudnya. Paham ya, dadi besok mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nek kowe iku ra pati ngerti. Dadi diterusno. Dadi sampean atape malaikat Israel. Cak goblok kowe kok ngrasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terusno ben gak tersinggung den paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Ini ta'ala ilmu hakikat. Nanti setelah itu sampean baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut Anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah, corong Jawa itu Allah karuan, jadi tidak perlu dibakas. Mulane wong Jawa itu saking suwene muni ngono suwe ra bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jere goroban ya, tapi nek Allah ngersakno mari-mari wis suwe malah dadi suwe-suwe lafat Allah dianggap wis suwe dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu.
Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter. Ya Allah, saya harus bertemu dia. Kok iso ono wong luwih pinter timbang aku? Nah, tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yo kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Makanya dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih. Ya makanya Nabi Khidir senane ngelamun. Makanya dia dulu yang farwatin khodro, farwah itu lemek, khodro itu hijau. Terus mulanya disebut Nabi Khidir senengane santai-santai tenggene nopo guys, cara mereka karpet hijau. Tapi di sini orang karpet kebuk bantah turunnya nanti malah repot guys. Angel ngaji mbek Mu'tazilah kok angel. Tak kata tukune kapan utang tak kredit ae malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tanggane tuku sepeda motor untuk duit konti. Wong rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning donya dianggap goblok. Kula nak ditanggo melarat. Tuku mobil, tuku sepeda motor kula ora janggal. Kula niku wong mukmin, wong alim. Dadi pikiranku pangeran nak ngersakno pira wene. Tapi wong analisis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Wah. Dadi wong alim kok tidak ilmu. Nah, akhirnya kalau kula masih jaga bodoh. Kuwi kok ora jagal ana ngono. Lah aku wong alim ora jagal dunya, jagal ning ndi? Cara aku pangeran ngersakno ora ana sing mokal. Paham? Tapi yang ahli analisis itu sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sengro paling kredit, sengro untuk kasut sederhana, kasut sederhana. Nah kasutnya kelas tinggi, wah paling make up, paling rental dan darah suka semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu manusia, yang pinter analisis itu sudah kepinter. Nah neng ilmu wali orang omongan ra penting. Mergo wali langsung eling Allah, isi ngono iku kersane pangeran, berkah isi ngono iku kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Lah aksaru ahli jannah al-bulhu, ake-ake bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh supermanen niku bodoh. Oh ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara dunya. Nah cara kula ya ora janggal, lara marap sugih terus ana kiai kadang-kadang maksiat. Ono preman ujuk-ujuk tobat, kula ora janggal. Nek wong kan janggal kiai kok ternyata berbuat gini. Ono wong preman kena kula ora janggal. Innal huda wah ya wis ngono kan gampang. Pancen lagi entuk daya. Nah, ana kiai kok kepleset maksiat ya nek cara kula model bodoh. Ya pancen ora nabi, ora maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan ra iso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-bulhu. Akhirnya bodoh suarga bodoh ini ki orang bodoh permanen ku wae lagi. Lho sampean tak terang kok kita ora ikhlas. Wah, dijak dadi wali ra siap sampean dijak. Nah ya. Nabi Khidir bareng lugu-lugono Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an nabi ardi assalam. Mosok ning kene ana salam. Maksudnya dekne kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa manusa iso ketemu aku. Nabi Khidir yo kacau. Ati ora asik dijawab. Sopo. Tapi wajar apa yang mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan ini. Tapi kacaunya Nabi ya cuma melok Nabi ya. Oh serana yang bener ceritanya kono serana yang benernya juga pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali zaman rasa anut ora makome. Nah aku lah sampeyan aja melok. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Seperti Gusti carane kula ketemu piyambake. Kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu cara mriki. Apa den? Kantong. Kepes apa? Ya kepes ya, kepes. Mesti digoreng. Yes, lah titenane seputi Gusti jare pangeran dawuh pangeran. Ya anggere iwak wis mlaji iku ning kono Nabi Khidir.
Akhirnya Nabi Musa itu Nabi Bani Israel kan gua ya semua yang tinggal Nabi Bani Israel gak bisa dan laku-laku dewan gak pengawal dan jenis Yusha bin Nun yang Quran disebut Fatahu jenis sinten Yusha bin Nun dari bahasa Israel jenis Yosua dan Yalu jeneng Muslim tapi sing wani nganggo wong Kristen Yosua ini Yusha bin Nun wis jam laku-laku Nabi Musa itu kacau tenan ora kacau piye dekne wis didhawuhi pangeran alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu iku alamate ketemu lho malah dekne ilang iwak iku perkarane suwahe sarapan lho digo alamat gak wis dipangan paham ya dadi dekne bareng semlaku kesel lesu iku sak karo kula ngundang mus digot misale ngundang terus iki suwahe lesu mangan dadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki digo alamat kok malah dekne iki perkara apa dipangan. Wis kacau lah maksudnya wis kacau, wis cara langkah wis banyak sang salah. Jadi Yusa, waduh Nabi Musa pesen nambah Yusa ya. Nabi Musa kan lucu, dia kan gawa iwak. Nak iwak iku berarti alamat nek iku ana Nabi Khidir, malah kan gawa wong rupa-rupane Yusa. Maksudnya kan gak fair malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ora ngendikan ngoten cara kula malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Yusa cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas teng desa mriku, kawasan mriku mau. Iwake pun muncul. Terus Nabi Musa, "Lho kok ora ngomong?" Ya Nabi Musa ya salah. Salah iku ndekne sing dialamati malah kon gowo. Akhire ya pas ana kejadian gak roh. Terus dari zalika ma kunna nabki. Ya iku sing tak goleki momen iwak mlayu ku malah lali. Dari Yusa, kowe ora gelem bodhe kok aku lali. Berarti sokan yang ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balik kan paham cara syariat terus. Nah, akhirnya balik nah deh. Fartadda ala asa rihima. Manane balik nah. Bareng balik iwake silang. Iwake silang, tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahannya Nabi ora maksiat lho nggih mboten. Kesalahannya satu, wong iwak digo alamat kok malah ilinge mergo digo sarapan. Wong dekne iku dikai alamat malah kon gowo wong. Jadi ada banyak kekacauan. Nah, ini pas ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak ganggu jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus ana Musa ya. Aku iku Musa. Ya. Nabi Khidir takoke ini hadis oke. Musa Bani Israel. Ya. Jadi antar Nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Enggak seperti sampean dulu enggak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang enggak penting enggak tahu dia karena ya enggak masuk apa? Iya, orang muktamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketara ketemu Nabi Khidir takok, "Man anta?" Itu ruwet lah. Iki sapa? Ono wong koyo kowe ngono takok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Sanaam. Terus ya saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir, "Ono apa ya? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu." Nabi Khidir ngendikannya datar ya. Ya biasa standar aja. Kue de ilmu sing aku ra roh, aku de ilmu sing kue ra roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu. Nabi Musa wong Israel, ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Sing gak trimo. Sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmuku lah, sing penting aku iso ilmumu. Wah tetep mau kalah deh. Nabi itu jago sok, ora level lem. Paling gue berontak tok aja. Paling gue berontak tok. Jadi fa'ilat taba'tani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama setiap saya mengutarakan satu ilmu kira oleh takok. Dan misalnya semuanya oke, nggak usah tanya saya. Tenang barang ketemu di pulau-pulau kecil gitu karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomong itu ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang napa rental perahu niku. Terus saya usume napa rental.
Yang jelas disewakan memang pakai ujroh. Jadi uang komersial kunane kuno. Nah sing ngerti mobil wis monggo mawon riyen-riyen iku wis wong anak gratis wabot nang gampang wis kunane kuno nih. Diomongi terus sesuai Nabi Khidir dimanggapno monggo. Sampean saya antar ke pulau itu ndak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya krungu enggak apa-apa sampean saya antar enggak usah bayar. Iku cek eling ya kata enggak usah bayar kuwi eling. Bangsa gratis ku ilingan manjen mare itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu. Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu gelabak. Gelabak dicoplok. Judar. Oh, Nabi Musa protes. Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqaha. Khidir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, endi jebrol ngisor. Enggak kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan mbek perahu jebrol? Al-amru biyadillah, ora ono kaitane bae jebrol lan tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir mlaku ning laut ya biasa tanpa perahu. Oh aneh to Nabi Khidir. Aneh bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pangeran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. itu sebabnya doa-doa orang enggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu enggak masalah orang enggak punya uang itu enggak. Sehingga nganggep ini tidak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat susah ya apa ora duit. Udah ada butuh ngopi, butuh macam-macam. Mane nak ndonga aja ngono goblok tak warai carane itu. Kowe nek butuh duit. Ndonga ngene, ya Allah, saya ini butuh rahmate jenengan. Niku malaikat lah butuh rahmat. Mbok sebut duit, mbok apa duit. Nanti Allah yang terjemah sendiri maknane rahmat iku duit. Wah, aja malaikat. Lho tak warai ben kowe ora sandine antar malaikat to, Bang. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku-mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabak gitu. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes? Akhorok tahali tuhriko. Alah kowe kok aneh. Perahu enak-enak ditumpaki ge jebol jebrol. Ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu. Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal yang Arab mau emprit ora ya ora roh. Kowe akhir manuk cilik jare nopo? Emprit. Sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknane jupuk banyu nakroh itu sak kenapa? Mboten sak cucukan niku. Ilmu mbek pangeran kaya iku jare. Ilmune manusa sak donya iku dibanding ilmune pangeran kaya lautan dibanding sak nakroh sak cucukane manuk. Iku dibagi wong sak donya. Masuk kaya kowe ra rowan ngene iki jare ngono. Oh, poer. Akhirnya Nabi Musa taslim nyatane ikut dicoplok ya ora perahu banyune ora piye. Terus Nabi Khidir ngelingno. Kamu gagal perjanjiannya kan enggak boleh tanya. Kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa cek la tu akhirnya gimana sih itu? Ya wajar aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, wong spontan kan wis dadi watake Musa kan temperamental ya dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Ya sampai ada 3 kejadian di mana melala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekabe. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasamu itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau? Karena kita melafadzkan lafadz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup
di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat, kuat. Sehingga mereka itu ya sih bingung, roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. Ya hebat orang manusia, tidak sepiro, terus aneh ngati ngerti kan atau kelima kan. Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Ya maksudnya gini dulu, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat tuh bukan terang jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu nama manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbek pengen darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanda anil fahsya wal mungkar, barang yang menjijikkan, termasuk fahsya itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu putus asa saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ning ndi? Akhirnya Allah nggak pertunjukan. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape ilang sitok, ora nyamuk utuh. Dadi irunge dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud, terbesemanyam ning gone uteke Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah iku tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue ngelecehkan Namrud tuh apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati terima kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya. Nanti kena dipateni Israel itu keren. Karena dia kuat sekali sehingga kita tidak bisa melawan. Karena kena jupuk Israel mus alhamdulillah. Sing jupuk aku kok malaikat keren, kuat. Mergo pengiran aku ben ngelecehno manusa sing jupuk ora kon Israel ngongkon napa? Nyamuk kaya kasusnya Namrud niku. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Lah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah. Nah, tapi karena kita ini manusia itu salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran nggih la tu akhidna inna sina napa awaqtona. Nah iki kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantes muni wong hebat wong kuat wis basa-basi. Ora usah tok ati iki bahasa-bahasa gitu ora usah napa tok. Sekali tok ati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan-hadapan dengan apa? Moniki kula waca niki kitab Hilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan Ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya tidak tahu yang milik sampean berapa juz, tidak tahu. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup Ihya, itu wa alika bimutolaatil hilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Hilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dan jenengan kudu syukur, maksudnya melok syukur kok Gus Bak duwe terus dobral. Monggo sing duwe kuwe terus piye? Ki ora ngarah duwe maksudnya. Ora piye-piye. Selama ini gak di kitab ya tenang ae.
Tapi masalahnya gue disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Maksudnya nek ora di kitab yo diutang jadi gak ruwet urip iki. Masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Boleh nak raiso apik ya raiso elek kan apik itu. Paham? Itu masalahnya kita kan di situ. Paham gitu, tidak dua kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok dua masalah gitu. Tapi ya ora apa-apa menungso, ya ora apa-apa. Ini kalau waca ge. Akhbarona Ja'far bin Muhammad fi kitabih. Wa hadatsani anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim qol sami'tu Junaid bin Muhammad yaqul sami'tu Haris bin Asad yaqul ilam bi annaka lasta bi syai'in illa billah. Bi annaka kelan sak temne sira lasta ora ana sira bi syai'in kelan perkara apa wae illa billah kecuali kelan kekuatane Allah. Kowe iso mangan wareg ya mergo kersane Allah, iso mlaku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilaman nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkuli sira min ridwanillah sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning dunya sugih pejabat presiden, nak nyatane bun neraka ora ana gunane kabeh. Keren ya nek entuk ridane Allah. Mulane jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat jare Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning dunya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ora sida terhormat. Dadi engko ya kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih, misale ning dunya disebut wabil khusus Saiful Fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato iso anggere mubalagh paling mulia wabil khusus. Wabil khusus Saiful Fadilah ya. Muas. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak level-e, syafaat gak Nabi tok. Mulane kula niku kula ra pati seneng pidato MC lho, nak ngelem cek nganti ngono iku lha opo ngono. Niku malaikat bingung kabeh. Iya bahasa wong nganti ngono iku. Wah, Saiful Fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misale jenenge Mustofa kan, wae Roy Mustofa. Parane santrine nek nyebut itu Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Mustofa. Jare tanggane rohku cilike jenenge Mustofa tok. Tapi nak jare santrine kok ditambahi alim alam. Jadi dianggap itu ngeleh jeneng. Kena wong awam serepot. Jadi ana wong alim ditanggo awam. Selama saya anggere santrine pidato kan nyebute kan wabil khusus al-alim al-alama Ki Haji kan. Dari tangga-tanggane kan nganggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku, mesti guri tok mesti Mustafa tok. Tapi nek santai-santai kok dileh dadi ngono. Kacau. Kasus tok wong awam wis. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qaqa syarroman duna. Wa annaka lan sak temne sira ini taqaitahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa qaqa moko jaga sapa wa ka ing sira syarroman ing elek-eleke wong duna kang salehane. Dan ini sementing kalau kepengen ngaji dengan sing kata-kata nih gitu. Saman kudu syukur ya, kudu syukur ngaji nih kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aslahahu bi sholahihi sira. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bi sholahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Ya ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Dados misale ana wong alim duwe ilmu, baru kae diulangno, yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Di apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama udah jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak jadi khawarij. Apik itu kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wes ora saleh lah, pokoknya mukmin. Nggih kula baleni malih. Pokoknya mukmin ora saleh lah wis, sijik koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentul lah. Pokoknya mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibunya senajan tukang copet ya mukminah. Paling enggak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen atau jadi kafir. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu. Meskipun
Orang mukmin kelas nopo idi, luar kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru wong sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapaknya untuk rezeki ngurmat anaknya macam-macam. Oke, misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki nggo duwe to omah nafakoi bojone, anake jajan untuk TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medit. Medit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama di antaranya medit napa? Iddikhar. Orang punya uang enggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat. Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama. Iddikhar itu dikritik. Loh gitu, misalnya kayak cah TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000 berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5 semuanya ngambil laba 20.000 kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham kira-kira nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang omah wis mangan, di kulkas juga jajan banyak. CTK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Mana rata-rata wong iri itu anak bodoh-bodoh, pancen niku mengalai sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian malah ora oleh. Mergo malah ora ono transaksi. Kok terus melete semarat-marat. Nyimpen ora oleh, tapi kelebihane wong nyimpen setiap saat iso ngluarno. Lah nek omah malah iso ngluarno blas. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya Ki Misbah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya feel good Ki Misbah. Yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kut, kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Enggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya Pak Mustafa ini iso, semenan berapa? 1 juta, berarti gue kudu nang seksekno supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, wis ora usah mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa saya nyontohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2.000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa mbuling sedina jajane entek 50.000, wah malah oke karena boe sing bengok-bengok apa. Nah, itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan? Mana cara kula? Nah sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa orang mbok ya sangoni. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Wongkus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soal jadi ra dipangan keben to titik makhluk pangeran dipangan titik kok repot. Masa dipikir pangeran kowe tok ya titik barang kamu. Manusa iku ragus, mau ora ana barang mambu ya dipangan disimpen. Ndak baru kaya mambu dipakakno pitik. Tongko nek dadi pitik kok dipangan manusa meneh. Wes pangeran wis pinter ora usah mbok warai beno wae ya udah. Jangan-jangan bener juga. Lha ya coba susahin ning dhewe ada mbok pikir lha apa? Pakanan mambu, nek mambu pakakno pitik. Mbok pitike lemu, mbok sebelah mbok pangan meneh. Mulane kene ning alam malaikat mesti diguyut tok manusa bahlul maksudnya.
Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau coba. Mulane alhamdulillah semua. Mulane jari Imam Ghazali. Lah ada diong marat malah penak jari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor gitu. Engkau pangeran mengendikan di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak mbek pangeran. Gagah diwo gagah wong melarat. Ora melo kerja untuk jatah. Jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir. Lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Dadi 2,5% mau sithik. Coba gue misalnya tangganan wong sing 2,5% sangka 1 triliun. Wah, iku zakat pisan kena nggo modal. Di tonggo sugih lamat-lamat iki zakate zakat fitrah. Mulane dongakno sugih kelas nasional kok zakate ora akeh. Lah iya itu nggak. Zakat kan 2,5%. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab pun namung 20 juta. Mun nate kula hitung anggap sak nisab ku 20 juta. Berarti berapa ya? 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kalau hitung sekitar 600 pinten? 625. Paham Mas yo? Sak nisab itu mau pinten? Nggih, berarti kan pokoke nisabe tijarah ku nak dirupiahno saiki sekitar 25 juta. Mun nate kula hitung saniki lho. Duka jeng ben. Ini kan berarti tiap sak nisab zakate piro Mas? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro Mas hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulatno 2,5 juta. Nak sak miliar. 2,5 juta kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin sugih sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisab sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro 25 juta dikena Mustafa dibangkana wong liya kena IP-ne 20 juta. Lah anak 2 miliar 50 juta kan. Wah iku entek salam template tahlil miro Gus. Wih iku Mustafa ora sampe mimpin tahlil 10 tahun cukup. Enggak artinya andaikan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyakang mari repot zakatnya mau 20.000. Dan kula ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kena ya mau 50.000. Kata kok sampean sugih zakat 50.000. Terus tak hitung mbek utange pokoke zakat ki 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kenake wong kita mau 50.000. Ah sugih ra menisan. Ki aja sowan aku nek urung sugih kelas nasional. Ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak sak miliar kan 20 juta. Lah ana saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun iku zakate piro? Kowe nak ndi zakate wong sugih blegedu mbek wong sedengan. Wong sugih blegedu. Enggak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane dongakno nak sing seneng zakat tuh dongakno sugih ben dadi akeh. Lah nak sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue bakmi semelarat suwir atau bakmi terus 50.000 gue bakmi. Kalau kasusnya BLT, terus warung bakso entek, kuabe warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku lo kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng terus kalau nak bagian BLT piye, wah warung cepet entek. Tapi mau bapak nu rano sing langsung mulai gus marung sik sementing. Iki sini